DPR dan pemerintah ini sejajar. Oleh sebab itu saling menerangkan, saling berargumen, tidak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet. Pemerintah bisa melakukan itu. Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya, dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu. Orang mau mengungkap, dihantam, mengungkap, dihantam. Ingat kan? Itu. Saya bisa. Saudara menghalang-halangi penegakan hukum. Itu Verdik Yunandi. Masih ada itu. Saya sama saudara kan kerjanya dengan Ferdinand, melindungi Setia Novanto kan, nggak boleh dia ini lalu laporkan orang, semua orang dilaporin sama dia, menghalang-halangi penegakan hukum, tangkap. Jadi jangan main ancam-ancam begitu, kita nih sama. Pimpinan mohon dicatat ya, saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan, saya kira ini tidak relevan. Saya anda mau diinterupsi lah, nah, interupsi itu urusan anda, masa orang ngomong diinterupsi, nantilah Pak. Saya kan tadi sudah bilang, pakai interupsi tidak selesai-selesai kita ini. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya tidak mau. Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada berteriak, keluar, saya keluar. Saya punya forum. Saya setiap kesini dikoroyok, belum ngomong sudah diinterupsi, belum ngomong diinterupsi, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan apa. Jangan begitu dong. Enggak, kalau mau buka-bukaan ayolah. Di sini ada yang bisa dibuka. Ada yang agregat nggak bisa nyebut nama. Kalau menyebut nama jangan-jangan ada orang yang di sini juga. Di ruangan sana jangan-jangan orang yang ada nama sini. Tapi kalau mau buka-bukaan ayo. Lah, nah ini kedengaran enggak? Kedengaran sana. Baik. Ya. Saya tidak sebut nama. Tidak boleh disebut. Saya tidak nyebut apa-apa. Hanya nyebut angka agregat. Oke, 1. Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang nih Pak Arteria. Wah, katanya ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul. Saudara, apa dasarnya melapor ke ketua? Loh, saya ketua, jadi dia boleh lapor, boleh saya minta. Loh, kamu kan ke Pak Presiden, kenapa lapor ketua? Ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden, ada SK-nya. Terus untuk apa ada ketua, ada komite kalau tidak lapor? Kalau saya tidak boleh tahu, itu 1. Ya, itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden, ya. Bertanggung jawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi, info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara, berani enggak? Menurut pasal 44. Kan persis yang saudara baca kepada saya. Kalau menyampaikan ke Menko Polhukam 10 tahun lepas BIN nyampaikan, bukan ke presiden, tapi ke saya nih. Ini bulan Maret ada nih. Kok terus enggak boleh gimana? Apa gunanya ada? Dan ini penting saudara, karena saya bekerja berdasar info intelijen. Misalnya ada kayak gini, saya enggak bocorkan di sana, tapi tahu besok akan ada demo di sana. Kekuatannya sekian orang, korlapnya ini, kekuatan polisi yang diperlukan segini, sehingga saya tidak perlu rapat tuh kecil. Oh ini serius. Itu info intelijen, masa saya tidak boleh ngomongkan gitu? Dan itu info intelijen, masa tidak boleh? Lalu mau dihukum 10 tahun, Pak Budi Gunawan. Nah oleh sebab itu, saudara, dan ini sudah lakukan banyak nih. Kok saudara baru ribut sekarang? Nih, umumkan dan saudara diem aja sejak dulu nih. Kita yang mengumumkan kasus Indosuria, yang sampai sekarang bebas di pengadilan, kita tangkap lagi karena kasusnya banyak. Itu kan PPATK, kok baru ribut soal ini. Lukas NMB ketika ditersangka ngamuk, rakyatnya turun, saya panggil PPATK, umumkan uangnya di freeze. Kalau tidak begitu anda bisa ditangkap dia. Itu sudah tidak ada kekuatannya, itu kan intel, masa anda boleh? Oleh sebab itu saudara, saya ingin menegaskan itu kepada Pak Arsul, harap jangan dipotong. Pak Arsul bicara kewenangan, menurut Perpres kewenangan Polhukam itu A, B, C, D, tidak berwenang mengumumkan. Loh, saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang
tidak dilarang itu boleh dilakukan. Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya. Wal aslu fil uqudi wal muamalah as-sah hatta yaqumu dalilun alal batalani wa tahrim. Pimpinan, izin pimpinan. Ya, menurut saya biarkan gini, menjelaskan dulu dong. Nanti gini. Bicara. Saya mohon izin ke pimpinan. Boleh nggak saya bicara? Nanti dulu, silakan. Jadi setiap urusan tuh kalau tidak ada larangan boleh, kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Itu pesantren kan? Dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini. Nanti kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang ke Pak Beni. Pertanyaannya kok seperti polisi. Menko boleh ngomongkan apa enggak? Begini Pak, kalau substansi boleh apa tidak? Begini kalau substansi boleh apa tidak? Jawab iya atau tidak. Kan enggak boleh tanya begitu. Harus ada konteksnya dong. Sesudah bilang boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya loh. Wong boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh tuh enggak perlu pasal. Misalnya saya tanya ke Pak Beni boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah, sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nola punasine previa lege punale. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Ketua Komite TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD sempat melontarkan pernyataan keras ke anggota Komisi 3 DPR ketika hendak membahas transaksi janggal 349 triliun rupiah. Namun pada akhirnya Mahfud meminta maaf atas pernyataan agak keras ini. Sebagaimana diketahui, rapat Mahfud dengan Komisi 3 DPR ini sudah 2 kali mengalami penundaan, hingga akhirnya pimpinan Komisi 3 DPR Ahmad Saroni mengatakan rapat dengan Mahfud dan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal transaksi mencurigakan 349 triliun itu dijadwalkan digelar pada Rabu 29 Maret 2023. Rapat dengar pendapat pun akhirnya digelar. Mahfud sempat menantang para anggota DPR Komisi 3 dan berdebat panas. Sejak awal, Mahfud MD berjanji datang ke Komisi 3 DPR terkait heboh transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Mahfud berharap orang yang bicara keras di DPR juga datang. Menurutnya, rapat ini bakal menjadi batu uji. Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawahan DPR. Bukan, kata Mahfud MD kepada wartawan. Pokoknya, Rabu saya datang. Kemarin yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar imbang. Imbuhnya. Mahfud MD saat itu juga berharap ada kepastian dari Komisi 3 DPR tentang rapat transaksi janggal 349 triliun rupiah ini. Mahfud juga menyebut nama Beni Kaharman, Arteria, dan Asrul Sani. Bismillah, mudah-mudahan Komisi 3 tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam, Ketua KNK PP TPPU. Saya sudah siap hadir, ujar Mahfud dalam Twitternya. Dia pun menantang Beni agar hadir dalam rapat yang akan diadakan pekan depan. Mahfud juga menantang anggota Komisi 3 DPR, Arteria Dahlan, untuk hadir. Saya tantang saudara Beni Kaharman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga saudara Arteria dan saudara Asrul Sani, katanya. Jangan cari alasan absen, imbuhnya. Mahfud MD siap datang lebih awal menjelang rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR. Namun Mahfud mengaku mendapat informasi jadwal rapat diundur 1 jam. Sudah siap tiba di DPR sebelum jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Tapi ada info RDP Menko Polhukam, Ketua KNK PP TPPU dengan Komisi 3 DPR diundur menjadi jam 15.00 waktu Indonesia Barat, kata Mahfud dalam cuitan di akun Twitternya. Meski begitu, Mahfud memaklumi jika ada perubahan jadwal rapat seperti info yang dia dapatkan. Menurutnya agenda DPR cukup padat, tak lain dengan dirinya. Saya memaklumi agenda DPR pasti padat, seperti halnya agenda saya, tapi jam 15.00 insya Allah saya sudah tiba di gedung DPR, kata dia. Mahfud pun akhirnya hadir dalam rapat.
Dalam rapat tersebut, Mahfud MD menegaskan posisi pemerintah dan DPR setara. Mahfud meminta DPR tidak memeriksanya seperti pemeriksaan copet. Tak boleh ada yang satu menuding yang lain seperti polisi memeriksa copet. Pemerintah bisa melakukan itu. Oleh sebab itu, mari kita setara aja saling buka, kata Mahfud. Mahfud juga menyinggung DPR yang menurutnya aneh. DPR menurut Mahfud marah-marah namun ujung-ujungnya maklar kasus atau Markus. Karena sering di DPR ini aneh, kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia, ujar Mahfud. Mahfud mengatakan pernah ada anggota DPR yang marah-marah saat rapat dengan Jaksa Agung. Namun menurut dia, anggota DPR itu kemudian datang dan menitip satu kasus ke Kejagung. Marah ke Jaksa Agung, wah gitu. Nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung, nitip kasus, ujar Mahfud MD. Ucapan Mahfud langsung dihujani interupsi para anggota DPR. Anggota Komisi 3 DPR menuntut penjelasan Mahfud siapa anggota DPR yang dimaksud. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta para anggota DPR di Komisi 3 tak melontarkan kata-kata ancaman saat menggelar rapat dengan mitra kerja. Ini ia sampaikan saat menghadiri rapat dengan pendapat bersama Komisi 3 DPR terkait transaksi janggal di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah. Jadi jangan main ancam-ancam gitu, saudara. Kita ini sama saudara. Oleh sebab itu, saya ingin menegaskan ini harap jangan dipotong, kata Mahfud di ruang rapat Komisi 3 DPR. Mahfud melontarkan pernyataan ini seiring dengan interupsi yang diajukan beberapa anggota Dewan saat memulainya penjelasan terkait transaksi 349 triliun rupiah. Ia pun meminta para anggota Dewan tak interupsi. Saya nggak mau diinterupsi lah, interupsi urusan Anda. Masa orang ngomong diinterupsi? Nantilah Pak. Tadi saya sudah bilang, pakai interupsi nggak selesai-selesai kita ini, ungkap Mahfud MD. Lalu nanti saya diinterupsi dituding-tuding lagi, saya nggak mau. Kalau begitu misal saya membantah lalu di sini ada yang teriak keluar, saya punya forum, imbuhnya. Mahfud juga terlihat gusar sebab saat rapat dengan DPR ia selalu dikeroyok dengan interupsi saat tengah menjelaskan. Ini menurutnya tak efektif saat pihak yang sedang menjelaskan menyampaikan paparnya. Saya setiap kesini dikeroyok, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus Sambo juga belum ngomong diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan apa. Jangan gitu dong, ujar Mahfud. Selain itu, ia berharap para anggota Dewan juga jangan kerap kali menggertak sesuatu yang sudah menjadi tugasnya dalam menelusuri kasus. Misalnya seperti kasus transaksi janggal di Kementerian Keuangan itu. Nah, karena itu saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga saudara. Bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum, tegas Mahfud MD. Merespons protes Mahfud itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sahroni meminta agar pembicaraan Mahfud dilanjutkan terlebih dahulu. Setelah itu, ia pun mempersilahkan para anggota Dewan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi, berikan ruang Pak Mahfud mengklarifikasi. Nanti setelah Pak Mahfud menyelesaikan, teman-teman silahkan menyampaikan hal terkait, kata Sahroni. Diketahui juga dalam pemaparannya Mahfud sempat menyinggung Asrul Sani yang menyebut dirinya tak mempunyai kewenangan untuk membuka ke publik soal kasus 349 triliun rupiah itu. Mahfud lantas memberikan dalil dari Al-Quran. Pak Asrul Sani bicara kewenangan. Menurut Perpres, kewenangan Polhukam itu ABCD, tidak berwenang mengumumkan. Saya tanya, apa dilarang mengumumkan? Kalau tidak berwenang, apa dilarang? Kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang, itu boleh dilakukan, ujar Mahfud MD. Anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya, kata Mahfud MD. Saat ia membacakan dalil dari Al-Quran, anggota rapat sempat menginterupsi, namun Ahmad Saroni meminta Mahfud untuk menjelaskan terlebih dahulu. Saya mohon izin ke pimpinan, boleh nggak saya bicara? Jadi setiap urusan itu kalau tidak ada larangan boleh, kecuali sampai timbul hukum yang melarang. Itu pesantren kan? Dalil, di pesantren waktu masih kecil saya menghafal kayak gini, ungkap Mahfud MD.
Mahfud MD di akhir pemaparannya menyampaikan permintaan maaf karena keras terhadap para anggota DPR saat memberikan paparan. "Bapak, saya minta maaf kalau tadi ada yang agak keras," kata Mahfud dalam rapat di ruang sidang Komisi 3 DPR. Mahfud menegaskan dia punya alasan bersikap keras dalam rapat Komisi 3 DPR. Mahfud mengaku hanya membalas tone anggota DPR yang juga keras terhadapnya. Meski demikian, Mahfud kini mengajak anggota DPR menjalankan rapat dengan baik-baik saja. Mahfud menegaskan tujuan rapat kali ini ialah mencari kebenaran soal transaksi janggal 349 triliun rupiah itu. "Karena sebenarnya saya sejak awal mengatakan saya akan melayani dengan tone yang sama, dan tadi sudah dengan tone yang sama saya lakukan," kata Mahfud MD. "Yang sekarang mari kita baik-baik saja karena ini mencari kebenaran," pungkas Mahfud MD.